Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjalanan atau rihlah adalah garis start penyatuan manusia dengan alam, sekaligus titik awal keluarnya dari zona nyaman dan aman yang selama ini dia jalani di dalam kotanya sendiri. Dia keluar dari rutinitas, pergi dari rumah sendiri untuk menuju pada jati diri. Ya, sebuah perjalanan seringkali membuat pelakunya lebih mengenali dirinya sendiri. Itulah sebabnya kenapa sebuah perjalanan menjadi begitu berarti. Apalagi jika perjalanan itu dilakukan seorang mukmin yang penuh kesadaran bahwa semua jengkal bumi adalah milik Allah dan semua manusia adalah hamba Allah. Baginya sebuah perjalanan adalah bentuk mentafakuri keagungan Allah, menyaksikan kemahadahsyatan kekuatan Allah dan keajaiban perlakuan Allah kepada hamba-hambanya. Itulah sebabnya Islam sangat menganjurkan perjalanan. Bacalah betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bepergian. Dalam surat Ar-Rum 42 misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, bepergianlah kalian di atas muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang sebelum kalian. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Atau di surat Ankabut ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Tsumma Allahu yunshi'un nasy'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, bepergianlah kalian di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana penciptaan bermula. Kemudian Allah memunculkan generasi berikutnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Dari sinilah langkah kaki ini menapak ke berbagai macam daerah dan wilayah, bahkan negara dan benua, melalang buana ke banyak tempat, menyaksikan terbit terbenam matahari di seantero jagat raya, untuk belajar menghadirkan Sang Pencipta, berguru pada setiap kejadian dan peristiwa di sekolah semesta. Semoga dapat memaknai kata bahwa setiap jangkal tanah di atas muka bumi ini mengagung-agungkan namanya. Di masa pandemi, di bulan April 2021, saya kembali menyelusuri bumi, tak tanggung-tanggung, 3 negara di 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika, tepatnya Yaman, Turki, dan Mesir. Inilah kisahnya. Sebenarnya pada awalnya saya tidak berencana pergi ke 3 negara. Hanya 1 negara saja, yaitu Yaman, tepatnya di Provinsi Hadramaut dan khususnya kota Tarim. Kenapa kota Tarim? Seperti yang sudah banyak diketahui, saya dulu bersekolah dan tinggal di Tarim 4,5 tahun lamanya. Guru-guru saya dan ulama-ulama banyak yang tinggal di sana. Dan dulunya sejak kepulangan saya di tahun 2002 sampai dengan sebelum terjadinya peperangan, hampir setiap tahun saya berkunjung ke negeri tersebut sekalian berangkat umroh ke Mekah dan Madinah. Namun sejak terjadinya perang di Yaman pada tahun 2013 dan terputusnya transportasi udara ke kota tersebut, saya tidak lagi datang ke sana. Rasanya berat membayangkan perjalanan darat nyaris 20 jam melewati perbatasan Oman Yaman yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke kota Tarim. Di tahun 2019, saya dengar Sewun, kota terdekat dengan Tarim, sekitar 40 menit naik mobil menuju ke Tarim, telah kembali membuka bandaranya dan perjalanan udara dapat kembali ditempuh hanya dari 1 negara, yaitu dari Kairo, Mesir. Besarlah harapan saya untuk kembali datang ke Tarim di tahun tersebut. Akan tetapi, setahun berikutnya, di awal-awal tahun 2020, pasukan corona mendarat di bumi dan menutup semua kemungkinan bepergian, bahkan sekedar menuju kampung halaman kita sendiri. Setahun berlalu dari masa PSBB, kita sudah mulai berdamai dengan pandemi. Beberapa kawan mulai berkunjung ke kota Tarim. Saya pun
mulai bertanya-tanya kepada mereka mengenai perjalanan ke sana di masa-masa sekarang ini. Setelah diyakinkan bahwa tak ada kendala berarti terkait COVID, selain harus swab beberapa jam sebelum memulai perjalanan, saya pun kemudian mulai beristikharah, bertanya kepada sang pemilik kendali, baikkah saya bepergian di masa ini? Dan sesudah mendapatkan jawabannya, saya pun mulai merencanakan perjalanannya bersama dengan beberapa kawan yang biasa bepergian bersama dengan saya di perjalanan-perjalanan sebelumnya. Maka kami pun berdelapan memulai merencanakan perjalanan menuju ke Tarim, naik pesawat Jakarta, Kairo, kemudian Seoul. Akan tetapi sayang rasanya jika ke Kairo hanya di bandaranya saja, apalagi mengingat bahwa di sana pun banyak sekali tempat ziarah yang bisa saya kunjungi. Makam cucunya Nabi Sayyidina Husain dan saudarinya Sayyidah Zainab, juga cucu Sayyidina Hasan yaitu Sayyidah Nafisah berada di sana. Termasuk juga imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Busiri, Abul Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah berada di negeri tersebut. Saya pun memutuskan untuk ke Mesir juga sepulang dari kota Tarim. Seorang kawan memberi masukan sebaiknya memilih pesawat Turkish menuju Kaironya, karena dalam masa pandemi ini Turkish Airlines lebih fleksibel dan memberikan banyak kemudahan. Saya pun mengambil pilihan tersebut. Seminggu sebelum keberangkatan, saya diberitahu oleh travel agent yang saya minta untuk membantu membooking tiket pesawat dan visa, bahwa tiket ke Yaman di tanggal yang saya mau penuh semuanya, dan baru ada 5 hari sesudah itu, yaitu pada tanggal 13 April yang merupakan hari pertama di bulan Ramadan. Saya tak mau di malam pertama Ramadan saya kehilangan kesempatan untuk beribadah di malam penting tersebut dengan berada di dalam pesawat. Sebab saya pernah mendengar guru saya mengatakan tentang malam itu, bahwa itu adalah salah satu malam penting di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya pada malam itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa man yanzurullahu ilaihi bi'ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, maka Allah tidak akan pernah tega untuk menyiksa dia selama-lamanya. Demikian kabarnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Saya pun memutuskan untuk berangkat dulu ke Turki, sebab di Turki pun ada yang ingin saya kunjungi, yaitu makam Abu Ayyub Al-Ansari dan Muhammad Al-Fatih. Apalagi mengingat sekarang bulan April, yang artinya sedang musim tulip di sana. Kami pun pada akhirnya harus menempuh perjalanan panjang menuju ke 3 negara. Menempuh perjalanan jauh 19 hari lamanya bersama dengan perjalanan pulang dan pergi dari tanggal 7 April hingga tanggal 26 April. 5 hari di Turki, 7 hari di Yaman, dan 5 hari di Kairo. Semoga tak ada halangan apapun dan mendapatkan banyak pelajaran kehidupan. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan ini menjadikan perjalanan yang penuh dengan makna. Sebab bagi saya, perjalanan bermakna saat setiap jengkal tanah yang diinjak meninggalkan jejak zikrullah, saat setiap tapak kaki mengumandangkan menggemakan la ilaha illallah di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim.